Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anakku yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Tidak lupa mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Begitu banyak limpahan nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan ini Allah masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, setiap kita adalah anak dari kedua orang tua kita. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang sering dikenal dengan birrul walidain. Lalu bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Maka Allah SWT telah memerintahkan kita sebagaimana tersirat dalam surat Al-Isra ayat 23. Di sana sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Imma yablughanna indakal kibara akhaduhuma aw kilahuma wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita menyakitkan hati kedua orang tua kita. Maka Allah SWT telah memerintahkan kepada kita, apabila kedua orang tua kita dalam perawatan kita, maka sekali-kali janganlah mengatakan dengan kata-kata "ah". Ini menunjukkan bahwa kita kurang sabar, kita berputus asa. Maka ini akan menyakitkan hati kedua orang tua kita. Lebih-lebih jengkel kepada orang tua sehingga membentak kepada orang tua. Ini suatu perbuatan yang betul-betul durhaka kepada Allah SWT dan kedua orang tua kita. Maka jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita. Namun katakanlah dengan ucapan yang mulia, dengan ucapan yang menyejukkan hati kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, perintah Allah SWT sebagaimana tersirat dalam surat Al-Isra ayat ke-24. Di sana dijelaskan bahwa dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah Robbirhamhuma kama robayani shaghira. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa setelah kita menjaga ucapan, menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang tua, maka dengan sikap merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita,
apapun kedudukan kita di dunia, apapun jabatannya, mungkin jadi orang yang terkenal, orang yang ternama, orang yang dihormati. Namun hal ini tidak berlaku apabila kita berada di hadapan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, dalam bersikap kepada kedua orang tua, kita harus merendahkan diri, merendahkan hati dengan penuh kesayangan. Dan Allah perintahkan agar kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu aku masih kecil. Subhanallah, begitu indah apa yang dituntunkan Allah SWT kepada kita sebagai anak, agar kita mendoakan kedua orang tua kita agar Allah mengasihi sebagaimana kedua orang tua kita mendidik kita di waktu masih kecil. Sewaktu kita masih kecil, apapun kebutuhan kita akan dicukupi kedua orang tua kita. Nah, hal ini dilakukan orang tua karena kasih sayangnya. Kedua orang tua hanya memberi dan tidak mengharapkan kembalinya jasa orang tua kepada anak. Kemudian yang ketiga yang perlu dilakukan adalah mentaati perintah kedua orang tua selama perintah itu tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT. Nah, ini diwanti-wanti Allah SWT sebagaimana tersirat dalam surat Luqman ayat ke-15 disebutkan, dan jika keduanya memaksamu untuk mensekutukan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, ini wanti-wanti Allah SWT. Silakan dituruti perintah kedua orang tua. Namun apabila itu syirik kepada Allah SWT, mensekutukan kepada Allah SWT, maka jangan sekali-kali itu dituruti. Namun begitu, perlakukanlah keduanya di dunia dengan baik. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita. Apapun keyakinannya, apapun agamanya, dalam pergaulan di dunia, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Demikian barangkali yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya, juga saudara-saudara sekalian. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.